Suasana di aula persidangan pengadilan Jingzhou terasa begitu mencekam dan penuh ketegangan. Sebuah kasus pembunuhan misterius yang terjadi di tengah prosesi pernikahan megah ibu kota kini menjadi pusat perhatian banyak pihak. Korban tidak lain adalah Nona Su, seorang putri bangsawan yang tewas secara tragis di dalam tandu pengantinnya sendiri. Yang membuat situasi semakin pelik adalah kenyataan bahwa tuduhan utama justru mengarah kepada Shen Hao, seorang polisi wanita yang bertugas menjaga keamanan. Ia dituduh telah menerima suap dari pembunuh sebenarnya dan sengaja membiarkan pelaku melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Di tengah tatapan penuh kecurigaan dan tekanan dari para pejabat pengadilan, Shen Hao berdiri tegar tanpa menunjukkan rasa gentar sedikitpun. Lu Xiaoying, pejabat yang memimpin persidangan, terus mendesaknya untuk segera mengakui perbuatannya. Kuot, Shen Hao, kau masih tidak mau mengakui dosa-dosamu? Kuot, gertak Lu Xiaoying dengan nada tegas, berharap agar persidangan dapat segera ditutup demi menjaga stabilitas dan reputasi ibu kota. Namun, Shen Hao tahu betul bahwa jika ia menyerah dan mengaku bersalah, bukan hanya nyawanya yang melayang, tetapi kebenaran di balik kematian Nona Su akan teruji dan terkubur selamanya. Shen Hao dengan tenang menantang balik klaim dari para pemeriksa. Ia mempertanyakan transparansi saksi mata dan bukti fisik yang diklaim sangat memojokkannya. Menurut keterangan resmi pengadilan, ada saksi yang melihat Shen Hao menerima kantong berisi perak tepat sebelum tandu pengantin melintas, serta saksi lain yang melihat seorang pria mencurigakan berlari menjauhi tandu. Bagi pengadilan, alibi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan hukuman. Namun bagi Shen Hao, semua ini terasa seperti sebuah skenario yang sengaja dirancang secara terburu-buru untuk menemukan kambing hitam. Dengan ketajaman analisanya, Shen Hao mulai membongkar cacat dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh para pemeriksa awal. Ia menunjukkan bahwa senjata pembunuh belum ditemukan, dan buronan yang diduga sebagai eksekutor utama belum berhasil ditangkap. Mengapa pengadilan begitu terburu-buru menyimpulkan kasus yang begitu rumit? Apakah ini sebuah proses peradilan yang jujur, ataukah sekadar upaya tertutup untuk menyembunyikan konspirasi yang lebih besar di balik kediaman bangsawan? Situasi semakin memuncak ketika abang dari korban, yang diselimuti rasa duka dan kemarahan mendalam, meluapkan kemarahannya di ruang sidang. Adik perempuannya yang baru berusia 17 tahun tewas secara mengenaskan bahkan sebelum rombongan pernikahan sempat meninggalkan jalan Sijie. Rasa sakit akibat kehilangan adik tercinta membuat sang abang sangat ingin melihat seseorang dihukum. Namun, Shen Hao memohon kepadanya untuk tidak merusak keadilan yang sejati. Menerima tuduhan palsu tidak akan memberikan kedamaian bagi jiwa Nona Su, melainkan justru membiarkan pembunuh yang sebenarnya berkeliaran dengan bebas. Untuk membuktikan ketidakbersalahannya, Shen Hao meminta izin untuk memeriksa kembali jenazah Nona Su secara langsung di depan semua hadirin sidang. Ia menolak laporan otopsi awal yang dibuat secara tergesa-gesa oleh 5 pemeriksa mayat resmi. Para pemeriksa tersebut hanya melirik sekilas pada luka menusuk di dada korban dan langsung menyimpulkan bahwa Nona Su tewas akibat tusukan belati tajam. Shen Hao menegaskan bahwa otopsi yang dangkal seperti itu adalah bentuk kelalaian besar. Orang mati tidak bisa berbohong, tetapi manusia yang memeriksa mereka seringkali melewatkan detail kunci karena tekanan atau ketergesa-gesaan. Dengan cermat dan penuh rasa hormat terhadap jenazah, Shen Hao memeriksa setiap sudut bagian tubuh korban, mulai dari pola pendarahan hingga lipatan pakaian yang dikenakannya. Ia memperhatikan sebuah anomali mendasar yang diabaikan oleh semua orang di ruang sidang. Tusukan belati di dada Nona Su memang terlihat sangat jelas dan mengerikan, tetapi itu bukanlah penyebab utama kematian. Noda darah pada pakaian tidak menunjukkan adanya pergumulan hebat atau cipratan darah yang wajar terjadi jika seseorang ditikam saat masih bernapas dan jantungnya memompa dengan kuat. Shen Hao menunjukkan temuan mengejutkan,
bekas luka memar yang amat halus dan melingkar rapi di leher korban. Luka tersebut sangat tipis, menyerupai bekas jeratan benang sutra yang kuat, dan hampir sepenuhnya tersembunyi di balik bedak rias serta tekanan kain kerudung pengantin. Ini membuktikan sebuah kenyataan baru yang mengerikan. Nona Su sebenarnya dicekik hingga tewas terlebih dahulu menggunakan benang tipis dari dalam atau jarak dekat, dan tusukan belati di dadanya hanyalah sebuah rekayasa pasca mati, post-mortem, yang sengaja ditambahkan oleh pelaku untuk memasukkan alur kejadian dan mengelabui semua orang. Penjelasan logis dan analitis dari Shen Hao membuat suasana ruang sidang seketika berubah hening dan gempar. Dugaan awal bahwa korban ditikam oleh penyerang dari luar tandu saat melintas di jalan raya runtuh seketika. Tandu pengantin adalah ruang yang sangat sempit dan tertutup, dikelilingi oleh kerumunan orang banyak. Sangat tidak mungkin bagi seorang penyerang asing untuk masuk, mencekik korban dengan benang tipis, lalu menusuknya tanpa memicu kegaduhan. Pembunuh sebenarnya pasti seseorang yang memiliki akses dekat, bagian dari rombongan pernikahan, atau seseorang yang sudah berada di dalam tandu sebelum prosesi dimulai. Dengan keberanian dan ketelitian yang luar biasa, Shen Hao berhasil mengubah jalannya persidangan dari sebuah eksekusi prasangka menjadi sebuah penyelidikan pembunuhan berencana yang penuh konspirasi. Ia tidak hanya membela kehormatan dan nyawanya sendiri, tetapi juga memberi suara bagi Nona Su yang telah tewas secara tidak adil. Kasus tandu pengantin ini barulah titik awal dari sebuah benang kusut misteri yang akan membawanya lebih dalam ke lorong-lorong gelap kekuasaan ibu kota. Kebenaran yang disampaikan oleh Shen Hao di ruang sidang pengadilan Jingzhou mulai mengguncang keyakinan semua orang yang hadir. Bukti fisik awal yang menyatakan bahwa Nona Su tewas akibat tusukan belati kini runtuh sepenuhnya di hadapan analisis forensik yang begitu terperinci. Bekas luka halus melingkar di leher korban yang menyerupai jejak benang tipis menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh mencekik, bukan penikaman. Namun, penemuan ini justru membuka tabir misteri baru yang jauh lebih rumit dan penuh teka-teki. Bagaimana mungkin seorang pengantin wanita yang berada di dalam tandu tertutup dan dijaga ketat di tengah kerumunan dapat dicekik hingga tewas tanpa memicu kecurigaan atau kegaduhan sedikitpun? Shen Hao tidak berhenti pada pembuktian sebab kematian. Ia mulai mengarahkan pandangannya pada dinamika dan alur pergerakan rombongan pengantin sebelum insiden tragis itu terjadi. Mengingat ukuran tandu yang sangat sempit dan suasana jalanan yang ramai, sangat mustahil jika pelaku pembunuhan adalah orang luar yang tiba-tiba menyusup masuk. Pembunuh yang sebenarnya pastilah seseorang yang telah menjadi bagian dari rombongan pernikahan sejak awal, atau seseorang yang memiliki akses langsung dan sah untuk mendekati tandu pengantin. Perhatian sidang kemudian tertuju pada sosok mak comblang atau pengiring pengantin, sosok yang bertanggung jawab membantu pengantin wanita selama prosesi. Di bawah penekanan dan interogasi ketat dari Shen Hao, pengiring pengantin tersebut mulai menunjukkan kepanikan yang amat sangat. Pada awalnya, ia bersumpah demi langit dan bumi bahwa ia hanyalah seorang rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa dan hanya menjalankan tugasnya sesuai adat tradisi. Namun, Shen Hao menemukan adanya ketidakcocokan yang sangat mendasar dalam kesaksiannya. Pengiring pengantin mengklaim bahwa sebelum Nona Su naik ke atas tandu, ia sempat berbincang santai dan mengobrol selama beberapa menit dengan korban mengenai hal-hal sehari-hari. Shen Hao dengan cerdik membongkar kebohongan tersebut dengan memanfaatkan sifat dan kebiasaan pribadi Nona Su. Sang abang korban mengonfirmasi bahwa adiknya adalah sosok yang sangat takut pada angin dingin sejak kecil dan memiliki kepribadian yang tenang, bukan seseorang yang akan membuka kerudungnya hanya untuk mengobrol sembarangan dengan pengiring pengantin di tengah jalan. Kontradiksi ini memaksa sang pengiring pengantin untuk akhirnya mengakui kebenaran yang sesungguhnya di bawah ancaman hukuman berat. Dengan gemetar dan meratap memohon ampun, pengiring pengantin akhirnya membeberkan fakta mengerikan. Ia mengaku bahwa dirinya telah menerima suap berupa 50 tael perak dari seorang pria misterius.
Tugasnya sangat sederhana namun mematikan. Saat prosesi berhenti sejenak, ia diminta untuk menekan dan memposisikan ulang kerudung pengantin di kepala Nona Su agar orang-orang dari luar tidak dapat melihat wajah atau kondisi sang pengantin. Ketika ia membetulkan kerudung tersebut, ia melihat tubuh Nona Su sudah dalam keadaan terkulai miring dan tidak berdaya. Di antara kaki korban, ada seorang pria asing berpakaian sutra biru yang sedang bersembunyi. Pria itulah yang mengancamnya dan menyuruhnya untuk menutup rapat kerudung agar perjalanan dapat dilanjutkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Pengakuan ini memperjelas gambaran konspirasi yang terjadi. Pembunuhan Nona Su bukan sekadar aksi kejahatan impulsif, melainkan sebuah rencana pembunuhan berencana yang dieksekusi dengan sangat rapi dan dingin. Suap 50 tael perak, pengiring pengantin yang serakah, serta umpan berupa pria yang berlari melarikan diri dari tandu, semuanya adalah bagian dari skenario terstruktur untuk menjebak Shen Hao dan menjadikannya kambing hitam sempurna atas kematian Nona Su. Di tengah memanasnya perdebatan sidang, nama seorang tokoh penting dan sangat berpengaruh di ibu kota mulai mencuat ke permukaan, Pangeran Ning, Xiao Linyan. Dikenal di seluruh ibu kota sebagai sosok bangsawan yang selalu sakit-sakitan, lemah, dan batuk setiap 3 langkah, Pangeran Ning seringkali dianggap tidak berdaya oleh publik. Namun, di balik tirai istana dan rumor yang beredar, ia dijuluki sebagai Engkuot, Raja Dunia Bawah Engkuot, karena pengaruhnya yang sangat terselubung dan menakutkan. Semua petunjuk, mulai dari kain sutra yang digunakan hingga alur peredaran perak, seolah-olah sengaja diarahkan untuk mengaitkan kasus ini dengan kediaman Pangeran Ning. Menyadari bahwa situasi di ruang sidang semakin berbahaya dan syarat akan kepentingan politik tingkat tinggi, keputusan penting akhirnya diambil. Persidangan awal dinyatakan batal demi hukum karena ditemukannya bukti-bukti baru yang membalikkan tuduhan awal. Hukuman mati terhadap Shen Hao ditangguhkan, dan kasus pembunuhan tandu pengantin diperintahkan untuk disidangkan kembali secara menyeluruh. Meskipun kecurigaan terhadap Shen Hao belum sepenuhnya dibersihkan, ia tidak lagi dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang dingin dan mematikan. Atas pertimbangan keamanan dan demi mencegah pembungkaman saksi, Shen Hao diizinkan untuk tinggal di bawah pengawasan khusus di kediaman keluarga Su. Langkah ini memberi Shen Hao sedikit ruang bernapas dan kebebasan terbatas untuk melanjutkan penyelidikannya sendiri secara independen. Ia menyadari sepenuhnya bahwa masa penangguhan ini bukanlah akhir dari bahaya, melainkan awal dari perburuan yang lebih mematikan. Pembunuh sebenarnya masih berkeliaran di luar sana, dan konspirasi yang melingkupi perak palsu, tuduhan pengkhianatan, serta hilangnya para wanita muda di ibu kota baru saja mulai terkuak. Setelah persidangan dramatis di pengadilan Jingzhou ditangguhkan, Shen Hao menemukan dirinya berada dalam posisi yang sangat rawan. Meskipun ia berhasil lolos dari eksekusi mati yang berada di depan mata, statusnya masih belum sepenuhnya bersih dari tuduhan. Lu Xiaoying, yang selama ini mengawasi tindak tanduknya, memandang Shen Hao dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi Lu Xiaoying, Shen Hao bukan lagi sekadar polisi wanita biasa yang mudah diatur, melainkan sosok yang penuh teka-teki dan memiliki kemampuan analisis yang melampaui dugaan siapapun. Shen Hao dengan cepat menyusun kembali setiap helai benang fakta dari insiden pembunuhan Nona Su, Su Wanning. Kematian tragis di atas tandu pengantin itu bukanlah aksi kejahatan biasa, melainkan sebuah teka-teki berdarah yang dirancang secara halus. Nona Su dicekik hingga tewas menggunakan benang tipis, sedangkan tusukan belati di dadanya hanyalah sebuah pengalihan perhatian yang rapi. Mak Comblang atau pengiring pengantin yang serakah telah menerima suap 50 tael perak untuk membiarkan pembunuh beraksi, dan pria yang melarikan diri dari tandu hanyalah umpan untuk mengalihkan fokus penyelidikan. Namun, kunci utama dari seluruh misteri ini terletak pada selembar daun perak yang dipegang erat oleh korban sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Di saat yang sama,
rasa duka dan dendam yang membara menyelimuti keluarga Su. Sang abang korban merasa sangat terpukul dan menyesal karena sebelumnya sempat menuduh Shen Hao sebagai pelaku. Kini, setelah menyadari bahwa Shen Hao adalah satu-satunya orang yang benar-benar memperjuangkan keadilan bagi adiknya, ia menawarkan bantuan penuh. Shen Hao memperingatkannya agar tidak gegabah dan tetap bertindak dengan hati-hati. Dalam penyelidikan kasus seperti ini, semakin bersih dan tenang penampilan suatu pertempuran politik di permukaan, semakin busuk dan berbahaya rahasia yang tersembunyi di bawahnya. Penyelidikan mandiri yang dilakukan Shen Hao membawanya menuju lorong-lorong gelap ibu kota. Ia berhasil melacak bahwa sebelum hari pernikahannya, Nona Su sempat mendatangi sebuah toko kosmetik dan perona pipi yang berlokasi di sekitar wilayah Changlefang. Kawasan Changlefang dikenal luas di ibu kota sebagai pusat perjudian, hiburan malam, dan transaksi pasar gelap yang sangat tertutup. Tempat tersebut bukanlah kawasan yang bisa dimasuki oleh sembarang orang, apalagi oleh rakyat biasa atau penjudi kelas teri. Di balik pintu-pintu tempat perjudian yang megah, terdapat jaringan kriminal terselubung yang terlindungi oleh kekuatan politik yang sangat besar. Shen Hao menyadari bahwa Nona Su bukanlah sekadar korban pasif yang tidak tahu apa-apa. Sebelum tewas, Nona Su kemungkinan besar telah merasakan adanya bahaya besar yang mengintai dan berusaha mencari tahu fakta di balik hilangnya beberapa orang di ibu kota. Langkah berani Nona Su yang mencoba menyelidiki jaringan bisnis di Changlefang inilah yang diduga kuat menjadi alasan utama mengapa ia harus dibungkam secara kejam di dalam tandu pengantinnya sendiri. Tanpa membuang waktu, Shen Hao memutuskan untuk menyusup langsung ke dalam Changlefang demi mencari petunjuk lebih lanjut. Meskipun diselimuti risiko yang sangat tinggi, ia mengabaikan bahaya yang mengancam nyawanya. Bagi Shen Hao, mempertahankan hidup tanpa mengungkap kebenaran adalah sebuah kesia-siaan. Dengan keahliannya bergerak di balik bayangan, ia berhasil menembus barisan penjaga ketat dan melangkah masuk ke dalam area dalam Changlefang. Di dalam lingkungan yang penuh dengan hawa kejahatan tersebut, Shen Hao menemukan berbagai kejanggalan yang menegaskan dugaannya. Tempat itu bukan sekadar arena perjudian biasa, melainkan sebuah kedok untuk bisnis terlarang yang jauh lebih besar. Udara di lorong-lorong tersembunyi Changlefang berbau darah yang samar, dan orang-orang yang beroperasi di sana bukanlah preman jalanan biasa, melainkan pasukan terlatih yang memiliki disiplin tinggi. Di sebuah sudut tersembunyi, Shen Hao menemukan bukti-bukti fisik yang mengarah pada peredaran perak palsu dan transaksi senjata tersembunyi berukir pola awan. Tanda-tanda pada buku besar dan garis-garis gelap pada peninggalan barang bukti sangat cocok dengan transaksi keuangan terselubung yang melibatkan pejabat tinggi. Kehadiran barang-barang ini mengindikasikan adanya konspirasi besar yang tidak hanya melibatkan pembunuhan individu, tetapi juga pencurian aset negara dan potensi ancaman terhadap keamanan wilayah perbatasan. Namun, keberadaan Shen Hao di dalam markas terlarang itu tidak berlangsung lama tanpa terdeteksi. Saat ia sedang meneliti catatan transaksi dan petunjuk yang ada, beberapa penjaga bersenjata tajam tiba-tiba mengepungnya. Pertarungan sengit di ruang tertutup pun tak terhindarkan. Shen Hao harus menggunakan seluruh kemampuan bela diri dan kecerdasannya untuk bertahan hidup dari serangan mendadak tersebut. Di tengah ancaman maut yang mengepungnya, Shen Hao menyadari bahwa semakin dalam ia menggali kebenaran di Changlefang, semakin dekat ia pada sosok dalang sebenarnya yang mengendalikan seluruh benang konspirasi di ibu kota. Setelah berhasil lolos dari penyergapan mematikan di lorong-lorong tersembunyi Changlefang, Shen Hao menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya kini diintai oleh bayang-bayang bahaya yang kian membesar. Kembali ke kediaman resmi dalam kondisi penuh tuduhan hanya akan membawa petunjuk yang didapatnya jatuh ke tangan pihak yang salah. Pikiran Shen Hao dipenuhi oleh teka-teki yang mengitari sosok Pangeran Ning, Xiao Linyan. Di satu sisi, Pangeran Ning telah bertindak secara terselubung untuk menyelamatkannya dari hukuman eksekusi mati. Namun di sisi lain,
semua jejak bukti fisik dan jalur keuangan yang ditemukannya di Chang Le Fang justru mengarah langsung ke villa milik kediaman Pangeran Ning. Pertanyaan besar terus membayangi benaknya. Apakah Xiao Linyan benar-benar berniat membantunya membongkar konspirasi ini, ataukah pangeran tersebut sedang menenun jaring perangkap yang lebih halus untuk menjebaknya? Ketika Shen Shao tiba kembali di kamar kediamannya larut malam dengan pakaian berbercak darah, pelayan setianya, Amen, menyambutnya dengan rasa cemas yang amat sangat. Amen menangis ketakutan melihat penampilan Shen Shao yang penuh dengan noda merah. Shen Shao dengan tenang menenangkan pelayannya dan menegaskan bahwa darah tersebut bukanlah darah miliknya, melainkan darah dari musuh yang menyerangnya di pasar gelap. Amen memberitahu bahwa Lu Xiaoying telah datang berkunjung sebanyak 2 kali selama kepulangannya yang tersembunyi, menanyakan apakah Shen Shao sedang tidur di dalam kamar. Demi melindungi keselamatan Shen Shao, Amen berbohong dengan mengatakan bahwa rasa sakit di kepala Shen Shao telah mereda dan ia sedang beristirahat total. Bagi Shen Shao, apakah Lu Xiaoying mempercayai kebohongan tersebut atau tidak bukanlah masalah utama, selama para penjaga tidak menerobos masuk ke dalam kamarnya. Di tengah keheningan malam, Shen Shao kembali mengamati liontin perak berbentuk daun yang dipegang erat oleh Nona Su sebelum tewas. Ia tahu bahwa benda kecil ini menyimpan rahasia penting mengenai asal-usul transaksi ilegal di ibu kota. Meskipun ia telah menemukan beberapa petunjuk awal, hal itu belum cukup untuk membongkar jaringan kejahatan yang terstruktur rapi. Shen Shao sengaja menyembunyikan detail berbahaya ini dari Amen yang masih muda dan berhati lembut, sebab dalam pusaran konspirasi istana yang kejam, semakin sedikit hal yang diketahui oleh seorang rakyat biasa, semakin aman pulalah nyawanya. Keesokan paginya, Lu Xiaoying kembali mendatangi Shen Shao dengan wajah penuh ketegangan. Ia mempertanyakan pergerakan Shen Shao yang mencurigakan pada malam sebelumnya. Lu Xiaoying mengingatkan bahwa status Shen Shao di mata pemerintah Jin Zhaofu masih merupakan seorang tersangka utama yang hanya dibebaskan sementara di bawah pengawasan khusus. Jika Shen Shao terus bertindak gegabah dan keluar rumah secara sembunyi-sembunyi, Lu Xiaoying mengaku tidak akan sanggup lagi melindunginya jika terjadi insiden buruk. Namun, Shen Shao tidak tinggal diam menghadapi teguran tersebut. Ia menyerahkan sederet daftar tempat penting, termasuk kediaman Su, kawasan Chang Le Fang, dan gudang tua di sebelah barat kota, kepada Lu Xiaoying untuk diperiksa secara resmi. Shen Shao menegaskan agar pemeriksaan tersebut dilakukan melalui jalur tertutup tanpa menarik perhatian pejabat tinggi seperti Yo Huaizheng. Shen Shao menyindir bahwa birokrasi pemerintah terlalu lambat dan kaku. Jika harus menunggu surat perintah dan persetujuan dari atasan untuk setiap petunjuk kecil, maka bukti-bukti kejahatan akan keburu dimusnahkan dan para korban tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Meskipun Lu Xiaoying merasa cemas akan keselamatan Shen Shao dan memintanya untuk tidak lagi mendatangi tempat-tempat berbahaya seorang diri, Shen Shao menegaskan bahwa menempuh jalan yang aman tidak akan pernah menyelesaikan kasus ini. Ada pintu-pintu kekuasaan tertentu yang tidak bisa dimasuki secara terbuka dengan seragam polisi biasa, sehingga memanjat tembok di kegelapan malam adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Malam berikutnya, Shen Shao merealisasikan niatnya dengan menyusup masuk ke dalam kompleks kediaman Pangeran Ning. Begitu melompati pagar tinggi istana, Shen Shao langsung menyadari adanya kejanggalan besar. Tata letak penjagaan di rumah Pangeran Ning sangat ketat dan penuh dengan formasi militer terselubung, jauh lebih terlindungi dibandingkan dengan kantor pemerintahan Jin Zhao. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan tempat tinggal seorang pangeran yang dikabarkan sekarat dan tidak berdaya. Saat menyusup lebih dalam, Shen Shao dihadang oleh pengawal pribadi pangeran, Han Shao. Pertarungan singkat pun pecah, tetapi sebuah suara dari dalam ruangan memerintahkan pengawal untuk menghentikan serangan. Shen Shao melangkah masuk dan berhadapan langsung dengan Pangeran Ning, Xiao Linyan. Di depan Shen Shao,
Xiao Lingyan yang dikenal publik selalu batuk-batuk dan lemah ternyata mampu menghindari serangan mendadak Shen Hao dengan kelincahan bela diri yang sangat tinggi. Shen Hao tanpa basa-basi langsung menanyakan mengapa villa milik keluarga kerajaan Pangeran Ning tercatat dalam buku transaksi bisnis haram di Changle Fang. Xiao Lingyan tersenyum tipis dan akhirnya mengungkapkan kenyataan pahit yang disembunyikannya selama ini. Pangeran Ning mengakui bahwa ia telah berpura-pura sakit dan lemah selama bertahun-tahun demi bertahan hidup dari incaran musuh politiknya. Villa keluarga kerajaannya sebenarnya telah dibiarkan kosong selama 3 tahun terakhir. Kehadiran nama villanya dalam buku catatan Changle Fang menandakan antara dua kemungkinan. Seseorang sengaja meminjam namanya secara haram, atau ada musuh kuat yang sengaja mengarahkan fokus penyelidikan kepadanya untuk menjebaknya. Xiao Lingyan membongkar kisah tragis 5 tahun lalu, di mana kediaman Pangeran Ning dituduh secara fitnah memiliki peralatan militer secara ilegal. Dalam semalam, kediamannya dibakar habis, buku-buku catatan keuangan dimusnahkan, dan para saksi kunci dibunuh satu persatu. Ayahnya tewas dalam konspirasi tersebut, meninggalkan Xiao Lingyan sebagai satu-satunya penyintas yang terpaksa berpura-pura sakit-sakitan agar musuh-musuhnya merasa tenang dan menganggapnya tidak lagi berbahaya. Pengakuan ini memperjelas bahwa konspirasi yang menewaskan Nona Su dan peredaran perak palsu di Changle Fang saat ini adalah kelanjutan dari benang kejahatan lama yang telah berakar selama 5 tahun di pusat kekuasaan ibu kota. Di tengah kegelapan malam di kediaman Pangeran Ning, pertukaran pikiran antara Shen Hao dan Xiao Lingyan mencapai titik krusial. Xiao Lingyan mengungkapkan bahwa kematian Nona Su, Su Wanning, adalah kali pertama dalam beberapa tahun terakhir ada pihak luar yang berani mengambil alih dan menyentuh bisnis haram milik jaringan Changle Fang secara langsung. Shen Hao menanyakan dengan nada menyindir mengapa Pangeran Ning, yang sudah sejak lama mengetahui keberadaan bisnis haram tersebut, tidak segera bertindak untuk menyelidikinya lebih awal. Shen Hao menyoroti fakta pahit bahwa akibat kelambatan tersebut, Su Wanning telah tewas secara tragis, Mak Comblang dimanfaatkan, dan bahkan Shen Hao sendiri hampir kehilangan nyawanya di atas talenan hukum akibat permainan skenario lawan. Dengan ketenangan yang dingin, Xiao Lingyan memberikan penjelasan yang mendalam. Selama bertahun-tahun ia melakukan penyelidikan rahasia, ia menyadari betul betapa licinnya jaringan kejahatan ini. Setiap kali ada benang merah atau petunjuk yang longgar, pihak musuh selalu bergerak cepat memotong ujungnya dengan cara membunuh saksi untuk mengamankan diri. Jika ia bertindak gegabah tanpa adanya bukti fisik yang kuat dan tak terbantahkan, hal itu tidak akan berhasil mengangkat jaring konspirasi, melainkan justru memicu pembungkaman massal terhadap lebih banyak rakyat yang tak berdosa. Catatan rahasia yang diselipkan kepada Shen Hao adalah bagian dari strategi matang. Xiao Lingyan membutuhkan seorang penyidik dari pihak pemerintah yang cerdik, berani, dan mampu bergerak di bawah sinar matahari secara terbuka untuk mengungkap fakta. Meskipun rasa saling percaya di antara mereka belum sepenuhnya terbangun, baik Shen Hao maupun Xiao Lingyan menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama persis. Shen Hao menegaskan bahwa ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi melayani kepentingan siapapun. Xiao Lingyan pun tidak meminta Shen Hao untuk mengorbankan diri, melainkan menawarkan sebuah aliansi taktis. Shen Hao menyelidiki kasus pidana dari jalur resmi, sementara Xiao Lingyan memeriksa catatan lama dari bayang-bayang. Ketika petunjuk mereka bertemu di titik yang sama, mereka akan saling bertukar informasi. Xiao Lingyan bahkan dengan lugas menyatakan bahwa jika suatu hari nanti Shen Hao menemukan bukti bahwa dirinya terlibat dalam kejahatan, Shen Hao berhak mengarahkan pedangnya langsung kepadanya. Sebelum berpisah, Xiao Lingyan menyerahkan sebuah berkas rahasia dari rumah besar pangeran kepada Shen Hao. Berkas tersebut berisi catatan kelam mengenai misteri hilangnya belasan wanita muda di ibu kota selama 6 bulan terakhir. Setiap kalimat singkat di dalam dokumen tersebut mewakili satu nyawa yang hilang tanpa jejak.
Setidaknya 4 wanita yang dilaporkan hilang pernah terlihat di sekitar kawasan Changlefang sebelum melenyap, dan beberapa keluarga korban menerima tanda terima bisnis yang identik. Kasus pembunuhan Suwaning bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola penculikan dan pembunuhan berantai yang sengaja ditutupi oleh oknum pejabat pemerintah dengan cara memasukkan berkas perkara menjadi kasus kuot, kawin larit kuot, atau kuot, budak kabur kuot. Kembali dari kediaman Pangeran Ning, Shen Shao bertemu dengan Lu Xiaoying untuk membahas temuan baru tersebut. Lu Xiaoying, yang masih mengkhawatirkan keselamatan Shen Shao, mempertanyakan dari mana berkas kasus lama tersebut diperoleh. Shen Shao menantang Lu Xiaoying untuk bertindak nyata ketimbang hanya melarangnya pergi ke tempat berbahaya. Shen Shao menegaskan bahwa jika pengadilan hanya menunggu persetujuan birokrasi, maka jenazah Suwaning akan dimakamkan tanpa keadilan dan kasus 17 wanita yang hilang akan membusuk selamanya di dalam arsip. Lu Xiaoying akhirnya luluh dan setuju untuk membantu Shen Shao mengakses arsip resmi serta ruang mayat di kantor pemerintahan, dengan syarat Shen Shao tidak boleh bergerak sendiri tanpa surat perintah. Mereka mulai meneliti latar belakang para korban hilang yang berusia antara 14 hingga 20 tahun, yang sebagian besar berprofesi sebagai penjahit sulam, gadis pembawa bunga, atau putri dari pemilik toko kecil. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Liu Xing Apos, seorang gadis penjual bunga yang ramah dan tinggal di dekat tempat tinggal Shen Shao. Dalam berkas resmi pemerintah, kasus hilangnya Liu Xing Apos, ditutup dengan alasan kuot, melarikan diri untuk kawin larit kuot. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Liu Xing Apos, adalah tumpuan keluarga yang sangat menyayangi ibunya yang sedang sakit-sakitan serta adik laki-lakinya. Pada hari kejadian, ibunya mencari Liu Xing Apos, sepanjang malam di pintu gang hingga akhirnya melapor ke kantor pemerintah, tetapi laporan tersebut ditolak dan diabaikan. Tak lama kemudian, sang ibu meninggal dunia dalam duka mendalam dan adiknya dibawa oleh kerabat. Kenyataan pahit ini memperlihatkan betapa kejamnya manipulasi hukum yang terjadi di ibu kota. Hanya dengan satu goresan pena dari pejabat berwenang yang menyimpulkan kuot, kawin larit kuot, sebuah keluarga hancur berantakan dan kebenaran dibungkam. Shen Shao dan Lu Xiaoying kini melangkah menuju kamar mayat untuk memeriksa kondisi fisik jenazah para korban, guna membuktikan bahwa belasan wanita tersebut sebenarnya ditahan di tempat yang sama dan mengalami nasib tragis sebelum akhirnya dihabisi secara dingin. Penyelidikan berlanjut ke dalam keheningan kamar mayat yang dingin, di mana Shen Shao dan Lu Xiaoying memeriksa kondisi fisik jenazah para korban wanita yang hilang. Shen Shao menegaskan sebuah prinsip penting dalam ilmu forensik. Tanda-tanda pada tubuh korban bukan sekadar gejala klinis biasa, melainkan cara bagi mereka yang telah kehilangan suara untuk menyampaikan kebenaran yang belum terungkap. Dari hasil pemeriksaan cermat terhadap jaringan tubuh dan noda yang tersisa, Shen Shao menemukan bukti indikatif bahwa para korban pernah dikurung dan ditahan di lokasi yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah mereka menghilang dari ruang publik. Mereka tidak langsung dibunuh, melainkan sempat bertahan hidup dalam penderitaan di tempat penyekapan yang terisolasi. Di tengah pemeriksaan tersebut, Su Mingyuan, kakak dari almarhumah Suwaning, mendatangi kamar mayat. Kehadirannya membawa titik terang baru terkait hubungan antara adiknya dan korban-korban sebelumnya. Su Mingyuan mengungkapkan bahwa 1 bulan sebelum hari pernikahannya, Suwaning sempat mengunjungi toko perona pipi di dekat kawasan Changlefang. Di sana, Suwaning tidak hanya membeli barang, tetapi juga secara khusus meminta pemilik toko menyampaikan pesan rahasia kepada Liu Xing Apos, gadis penjual bunga yang kemudian dilaporkan hilang. Su Mingyuan kemudian menyerahkan sebuah dokumen catatan bisnis keluarga Su yang ditemukan di antara tumpukan pakaian bekas adiknya. Sebelum kejadian tragis itu, Su Mingyuan mengira gelagat aneh adiknya hanyalah bentuk kecemasan pranikah biasa. Namun kini terungkap fakta sebenarnya.
Suwaning secara mandiri telah menyelidiki kasus hilangnya Liu Xing Apos, R. Dalam proses pencarian itu, Suwaning secara tidak sengaja tersandung pada transaksi bisnis haram dan jaringan pasar gelap di Changlefang. Penemuan rahasia berbahaya inilah yang memicu eksekusi mati terhadap Suwaning di dalam tandu pengantinnya sendiri demi membungkam kebenaran. Dengan penuh rasa penyesalan karena sempat menuduh Shen Shao di awal persidangan, Su Mingyuan berjanji akan menggunakan seluruh sumber daya bisnis keluarga Su untuk membantu mengungkap jaringan toko dan lumbung yang terhubung dengan kawasan Changlefang. Berdasarkan petunjuk dari catatan keluarga Su dan temuan di kamar mayat, fokus penyelidikan kini tertuju ke wilayah barat kota. Terdapat sebuah gudang tua milik jaringan Changyun di Anjiangli yang diduga kuat menjadi lokasi penyekapan para wanita muda tersebut. Lu Xiaoi mempertanyakan keputusan Shen Shao yang berniat pergi menyelidiki tempat itu seorang diri tanpa membawa pasukan resmi. Shen Shao menjelaskan strategi di balik tindakannya. Jika gudang tua tersebut memang menjadi markas penyekapan dan operasi terlarang, membawa rombongan petugas pemerintah dengan menabuh genderang dan gong hanya akan memberi peringatan kepada pihak musuh untuk memusnahkan bukti fisik dan melarikan diri. Shen Shao memilih melakukan pengintaian awal secara tenang di bawah bayang-bayang. Lu Xiaoing yang khawatir akan keselamatan Shen Shao memberikan batas waktu ketat. Jika dalam waktu 1 jam Shen Shao tidak kembali dari gudang tua tersebut, ia akan membawa pasukan resmi untuk menerobos masuk. Shen Shao berhasil menyusup ke kawasan gudang tua di bagian barat kota. Tanpa diduga, Pangeran Ning, Xiao Linyan, secara diam-diam juga berada di sekitar lokasi tersebut. Mengingat reputasi Pangeran Ning yang dikenal publik sebagai sosok yang sangat lemah dan selalu memulihkan diri di kediamannya, keberadaannya di lokasi terpencil pada malam hari memancing sindiran halus dari Shen Shao. Xiao Linyan menjelaskan bahwa berdasarkan berkas penyelidikan rahasianya, gudang tua ini memiliki pintu kecil tersembunyi dengan rotasi penjagaan yang ketat serta setidaknya 2 ruangan gelap di bagian dalam. Xiao Linyan mengaku pernah memasuki tempat ini sebelumnya, namun saat itu lokasi sudah dikosongkan dan hanya menyisakan beberapa potong pakaian wanita serta perhiasan perak. Kedatangannya kali ini adalah untuk memastikan bahwa jejak kejahatan tidak hilang untuk kedua kalinya. Bersama-sama, Shen Shao dan Xiao Linyan melangkah masuk melintasi pintu tersembunyi ke dalam ruangan gelap gudang tua. Di sana, mereka menemukan jejak-jejak pilu yang ditinggalkan oleh para korban selama masa penyekapan, goresan pada dinding, peninggalan barang pribadi, dan sisa-sisa penderitaan para wanita muda yang pernah berharap akan datangnya pertolongan. Barang-barang tersebut bukan sekadar bukti kejahatan, melainkan jejak terakhir dari kehidupan orang-orang yang tewas secara tidak adil. Penyelidikan di dalam ruangan gelap tersebut membawa mereka pada penemuan yang jauh lebih mengerikan. Di balik pintu rahasia di dalam gudang, mereka menemukan kumpulan perak palsu yang dicetak dengan sangat detail dan memiliki bobot yang telah disesuaikan. Kualitas cetakan perak palsu ini terlalu sempurna jika hanya digunakan untuk peredaran uang sehari-hari di pasar. Selain itu, ditemukan pula cetak biru dan cetakan senjata militer tersembunyi berukir pola awan. Skala kejahatan ini melampaui dugaan awal. Ini bukan lagi sekadar kasus pembunuhan berantai atau penculikan individu, melainkan sebuah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan pemalsuan mata uang negara dan penyelundupan persenjataan militer ke wilayah perbatasan. Jika senjata dan perak palsu ini berhasil dialirkan ke pasukan perbatasan, stabilitas pertahanan negara akan runtuh dan jatuhnya korban jiwa tidak akan terhitung jumlahnya. Saat Shen Shao dan Xiao Linyan sedang mengamankan cetak biru dan cetakan perak palsu tersebut, bahaya besar mendadak mengintai. Musuh yang menyadari kehadiran mereka bergerak cepat untuk menghilangkan bukti dengan cara membakar seluruh kompleks gudang tua dari luar. Api membumbung tinggi dengan sangat cepat, mengancam akan memusnahkan seluruh bukti fisik beserta siapapun yang berada di dalamnya.
Xiao Linyan memerintahkan Shen Hao untuk segera melarikan diri membawa barang bukti melalui jalur air di bawah jembatan belakang. Di tengah kobaran api yang kian membesar, Shen Hao dan Xiao Linyan harus berjuang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan bukti kunci konspirasi tersebut. Kobaran api yang membakar habis gudang tua di sebelah barat kota menjulang tinggi ke udara, memusnahkan sisa-sisa bukti fisik yang tersisa di tempat kejadian perkara. Kecepatan penyebaran api yang begitu masif mengindikasikan bahwa tindakan pembakaran tersebut telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh pihak musuh. Pihak berwenang dan para penyelidik menyadari fakta pahit bahwa mereka bukanlah orang pertama yang menemukan keberadaan markas rahasia tersebut, dan ini bukan kali pertama pihak lawan memusnahkan serta mengembalikan barang bukti demi menyelamatkan jaringan mereka. Di tengah kepulan asap dan puing-puing yang masih membara, Shen Hao berhasil keluar membawa bukti-bukti penting yang sempat diselamatkannya sebelum api melahap seluruh bangunan. Lu Xiaoying mendatangi lokasi dan mempertanyakan bahaya yang baru saja dilalui Shen Hao. Shen Hao menekankan bahwa tindakan tegas harus segera diambil tanpa menunda waktu. Tempat kejadian perkara harus segera ditutup dan dikordon oleh petugas. Shen Hao mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh lalu lintas kendaraan dan kuda yang keluar masuk dari jalan kabin barat kota dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan penyelidikan terhadap catatan pendaftaran resmi gubuk dan lumbung tua tersebut untuk mengetahui atas nama siapa kepemilikan aset itu terdaftar. Namun, di tengah-tengah instruksi tersebut, Lu Xiaoying menemukan sebuah dokumen sensitif yang dibawa oleh Shen Hao, sebuah catatan terkait pangkat militer serta upacara resmi dari inspektorat yang ditujukan langsung untuk Istana Kekaisaran. Lu Xiaoying mulai mencurigai bahwa Shen Hao telah kembali melakukan kontak secara rahasia dengan Pangeran Ning, Xiao Linyan. Lu Xiaoying menegaskan betapa berbahayanya tindakan Shen Hao yang berani menerobos masuk ke rumah pangeran di malam hari dan menyeret seorang anggota keluarga kerajaan ke dalam kasus pembunuhan yang rumit ini. Lu Xiaoying mengingatkan bahwa Shen Hao hanya memiliki satu nyawa dan mempertanyakan apakah ia benar-benar berniat mempertaruhkannya. Shen Hao merespons dengan dingin bahwa justru karena ia hanya memiliki satu kehidupan, ia tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan nyawanya sebagai kambing hitam untuk menutup berkas perkara. Secara tiba-tiba, situasi berbalik menjadi sangat buruk. Pasukan dari lembaga sensor, Yushitai, yang dipimpin oleh Zheng Yushi mendatangi lokasi dan menangkap Shen Hao secara mendadak. Alih-alih menginvestigasi temuan cetak biru militer dan cetakan perak palsu yang berada di gudang tua, lembaga sensor justru mempermasalahkan tindakan Shen Hao yang dianggap bertindak tanpa izin resmi. Zheng Yushi menuduh bahwa aksi mandiri Shen Hao telah memicu kepanikan luas di ibu kota. Shen Hao dituduh melanggar hukum karena 4 kali melakukan pengambil alihan tugas kantor pemerintah secara ilegal, memasuki gudang penyimpanan biji-bijian tanpa wewenang, serta menyembunyikan rahasia politik negara. Lu Xiaoying berusaha membela Shen Hao dengan menjelaskan bahwa di gudang tua tersebut memang benar-benar ditemukan cetak biru senjata militer dan cetakan uang perak palsu. Penangkapan terhadap Shen Hao saat ini justru dapat memberi kesempatan bagi para pelaku kejahatan yang sebenarnya untuk menghancurkan barang bukti dan melarikan diri dari jerat hukum. Namun, Zheng Yushi menolak mentah-mentah argumentasi Lu Xiaoying. Bagi lembaga sensor, seorang polisi wanita berpangkat rendah seperti Shen Hao tidak berhak melakukan tindakan penyusupan malam dan menguasai dokumen negara secara sembunyi-sembunyi. Zheng Yushi beralasan bahwa jika semua petugas berpangkat rendah meniru tindakan Shen Hao, tata tertib birokrasi ibu kota akan runtuh dan dilanda kekacauan. Shen Hao dengan tajam membongkar kejanggalan di balik kedatangan lembaga sensor yang begitu cepat. Gudang tua tersebut baru saja terbakar beberapa jam yang lalu, namun Zheng Yushi dan pasukannya sudah mengetahui dengan sangat detail bahwa Shen Hao telah menyusup ke tempat itu dan mengamankan bukti fisik.
Kecepatan informasi yang diterima lembaga sensor mengindikasikan dua hal. Mereka telah lama memantau pergerakan kasus ini dari balik layar, atau mereka memang secara khusus sudah mengawasi setiap gerak-gerik Shen Hao sejak awal. Meskipun mendapat perlawanan lisan dari Shen Hao dan upaya pembelaan dari Lu Xiaoying, Zhang Yuxi tetap membawa Shen Hao pergi untuk ditahan dan diinterogasi. Amen yang menyaksikan penangkapan tersebut menangis histeris. Shen Hao berusaha menenangkan pelayannya dengan berjanji bahwa ia akan baik-baik saja, meskipun ia menyadari betul bahwa arah angin politik di ibu kota kini berubah dengan sangat cepat dan berbahaya. Di dalam tahanan, Shen Hao merenungkan kembali dinamika kasus ini. Ketika sebuah penyelidikan kriminal mulai menyentuh kaki para pejabat berkuasa dan bangsawan kaya, kasus pertama yang diadili di ruang sidang seringkali bukanlah kejahatan utamanya, melainkan sosok penyidik yang mencoba membongkar kebenaran tersebut. Pejabat pemerintah mendesak Shen Hao untuk memotong jalur penyelidikan dan mengakui bahwa dirinya telah ditipu atau dimanfaatkan oleh Pangeran Ning untuk memalsukan bukti. Mereka menawarkan hukuman ringan jika Shen Hao bersedia mengaku bersalah. Namun, Shen Hao menolak mentah-mentah tawaran kompromi tersebut. Ia menolak menjadi alat politik dan bersikeras untuk tetap mengikuti alur bukti fisik yang ada, meskipun jalan yang ditempuhnya harus melintasi bahaya yang kian mematikan. Ketegangan mencapai puncaknya saat persidangan kedua digelar di Aula Pengadilan Dali. Kali ini, skala persidangan jauh lebih besar karena melibatkan tidak hanya pengadilan Jingzhou, tetapi juga pejabat tinggi dari Kementerian Kehakiman dan lembaga sensor. Penemuan dokumen militer, perak palsu, serta catatan dari lumbung tua telah disampaikan langsung kepada Kaisar, memicu dikeluarkannya titah kekaisaran untuk mengusut tuntas benang kusut konspirasi tersebut. Shen Hao berdiri di tengah aula persidangan, berhadapan langsung dengan tuduhan berat yang dilayangkan oleh Tuan Yo dan pejabat lembaga sensor. Lu Xiaoying juga hadir di pengadilan, berada di posisi sulit antara menjalankan tugas resminya dan mendukung kebenaran yang diperjuangkan oleh Shen Hao. Tuan Yo mendesak Shen Hao untuk mengakui tuduhan bahwa aksi penyusupannya ke gudang tua di barat kota adalah tindakan liar tanpa izin yang meresahkan publik. Namun, Shen Hao dengan tenang dan lugas mematahkan setiap sangkaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakannya menyelidiki Chang Le Fang didasari oleh fakta bahwa almarhumah Suaning mengenakan liontin perak khusus sebelum tewas. Langkahnya mendatangi gudang tua di barat kota juga merupakan kelanjutan logis dari catatan transaksi Chang Le Fang. Shen Hao menegaskan bahwa jika ia tidak mengambil tindakan cepat untuk mengamankan cetak biru persenjataan dan cetakan perak palsu dari lokasi, seluruh bukti penting tersebut pasti sudah musnah terbakar dalam api yang sengaja disulut oleh pelaku kejahatan. Lu Xiaoying kemudian maju memberikan kesaksian pendukung yang memperkuat pembelaan Shen Hao. Ia membeberkan hasil penyelidikan lapangan mengenai aktivitas mencurigakan di jalan kabin barat kota selama 3 bulan terakhir. Meskipun gudang tua itu terdaftar sebagai bangunan terbengkalai, warga sekitar kerap mendengar suara pergerakan gerobak dan kereta kuda pada malam hari. Ukuran tapak roda kendaraan yang melintas sangat sesuai dengan spesifikasi kendaraan pengangkut material berat. Lu Xiaoying mempertanyakan mengapa Tuan Yo dan pejabat prefektur tidak pernah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan gudang gandum kota barat sebelum insiden kebakaran terjadi. Shen Hao melanjutkan argumentasinya dengan menyusun 3 bukti kunci yang saling mengikat. Pertama, sebab kematian Suaning yang sebenarnya disebabkan oleh jeratan benang tipis di leher, bukan penikaman belati. Kedua, fakta bahwa Suaning sempat menyelidiki hilangnya Liu Xing Apos, salah satu dari 17 wanita muda yang melenyap secara misterius. Kasus hilangnya Liu Xing Apos, sebelumnya ditutup secara tidak bertanggung jawab oleh pihak prefektur dengan alasan nengkuot, kawin lari ke kuot, padahal korban meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan demi mempertahankan keluarganya. Ketiga,
aliran dana dari Chang Lefang yang terhubung langsung ke gudang barat kota melalui buku catatan keuangan bisnis keluarga Su. Tanda tangan pengelola gudang di bagian barat kota tertera jelas dalam dokumen tersebut, menjadi bukti tak terbantahkan mengenai alur peredaran perak palsu. Pemaparan bukti yang begitu terstruktur dan tajam membuat Tuan Yo tak mampu berkutik. Melihat bukti-bukti fisik yang begitu solid, pengadilan Dali akhirnya mengambil keputusan penting. Shen Hao dibebaskan dari segala tuduhan kriminal untuk sementara waktu. Kasus pembunuhan tandu pengantin, hilangnya belasan wanita muda, serta pemalsuan perak resmi digabungkan menjadi satu penyelidikan besar di bawah pengawasan Hakim Pengadilan Peninjauan Yudisial. Keputusan ini mencabut hak tunggal Prefektur Jingzhou dalam menangani kasus tersebut, memastikan penyelidikan dilakukan secara lebih transparan. Setelah keluar dari aula pengadilan, Su Mingyuan mendatangi Shen Hao dan Lu Xiaoying. Su Mingyuan menyerahkan pakaian dan perbekalan untuk Shen Hao yang baru saja menghabiskan malam di dalam penjara yang dingin. Rasa terima kasih yang mendalam disampaikan oleh Su Mingyuan, karena tanpa keberanian Shen Hao, kematian adiknya akan selamanya dianggap sebagai aksi pembunuhan biasa dan kebenaran di balik penderitaan para korban lain tidak akan pernah terungkap. Su Mingyuan berjanji akan terus memeriksa jalur bisnis keluarga Su untuk menyuplai bukti tagihan dan dokumen yang dibutuhkan oleh penyelidik. Malam harinya, Shen Hao kembali bertemu dengan Pangeran Ning, Xiao Linyan. Dalam pertemuan tersebut, Xiao Linyan yang biasa menyembunyikan kekuatannya kini berbicara secara terbuka. Shen Hao menyadari bahwa Pangeran Ning sengaja membiarkan dirinya terlihat menyelidiki kasus ini agar musuh-musuh politiknya keluar dari tempat persembunyian. Xiao Linyan mengungkapkan bahwa serangan dan tuduhan palsu terhadap kediamannya 5 tahun lalu diarsiteki oleh sosok pejabat tinggi yang berpengaruh di ibu kota, yaitu Qin Ling, Mausoleum Qin. Qin Ling, yang di hadapan publik dikenal sebagai pejabat yang jujur dan teladan integritas, sebenarnya adalah dalang di balik manipulasi berkas dan peredaran perak palsu. 5 tahun lalu, ketika kediaman Pangeran Ning dituduh memiliki peralatan militer secara ilegal, Qin Ling lah yang memimpin penyelesaian kasus tersebut hingga seluruh saksi kunci tewas atau menghilang. Pangeran Ning menegaskan bahwa setiap kali ada pihak yang mencoba membongkar kejahatan ini, jaringan Qin Ling akan bertindak dingin untuk memusnahkan bukti. Dengan terbukanya fakta ini, aliansi antara Shen Hao dan Pangeran Ning semakin kokoh untuk menghadapi musuh terbesar mereka di pusat kekuasaan kekaisaran. Pertemuan intens antara Shen Hao dan Pangeran Ning, Xiao Linyan, semakin memperjelas seluk-beluk konspirasi yang mengancam stabilitas ibu kota. Pangeran Ning mengungkapkan secara gamblang bahwa sosok di balik kekacauan 5 tahun lalu tak lain adalah pejabat Qin Ling. Di mata publik dan kalangan istana, Qin Ling dikenal sebagai sosok pejabat yang jujur, bijaksana, serta menjadi teladan integritas bagi seluruh aparat pemerintahan. Namun, justru karakter tanpa celah di permukaan itulah yang membuatnya sangat berbahaya saat beroperasi di balik layar. Kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal yang menghancurkan kediaman Pangeran Ning 5 tahun lalu sebenarnya merupakan hasil manipulasi Qin Ling untuk menutupi kejahatannya sendiri. Seluruh saksi kunci yang berani memberikan kesaksian membela Pangeran Ning tewas dibunuh atau dihilangkan tanpa jejak oleh jaringan kekuasaan Qin Ling. Menyadari betapa besarnya skala ancaman yang mereka hadapi, Shen Hao meminta salinan lengkap dari seluruh berkas penyelidikan rahasia yang disimpan oleh kediaman Pangeran Ning selama 5 tahun terakhir. Pengawal pribadi pangeran sempat ragu karena dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dengan pengorbanan darah dan air mata. Namun, Xiao Linyan tanpa ragu memerintahkan agar seluruh berkas disalin dan diserahkan kepada Shen Hao. Pangeran Ning menyadari bahwa Shen Hao memiliki ketajaman berpikir dan keberanian pantang menyerah yang dibutuhkan untuk membawa bukti-bukti tersembunyi tersebut ke hadapan sidang keadilan. Sementara itu, dinamika penyelidikan di pengadilan Dali memasuki babak baru yang kian mendesak.
Lu Xiaoying menyampaikan laporan mengejutkan mengenai keterkaitan antara peredaran perak palsu, senjata tersembunyi, dan pengalihan jatah pangan militer, ransum militer. Hasil pengusutan menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, izin pendaftaran yang terhubung dengan gudang tua di sebelah barat kota telah dimanfaatkan secara haram untuk memotong pasokan beras dan gandum bagi pasukan penjaga perbatasan. Manipulasi logistik ini dilakukan secara terstruktur. Perak palsu dicampur ke dalam anggaran pembelian, senjata rahasia diselundupkan keluar ibu kota, dan ransum militer ditimbun secara gelap. Jika tindakan sabotase ini dibiarkan melenggang, kekuatan tempur di garis depan akan lumpuh akibat kelaparan dan persenjataan yang cacat, yang pada akhirnya dapat memicu keruntuhan pertahanan negara. Melalui bantuan Su Mingyuan yang meneliti ulang buku catatan perjalanan armada gerobak keluarga Su, ditemukannya sebuah petunjuk logistik yang sangat mencurigakan. Iring-iringan gerobak pengangkut biji-bijian yang seharusnya bergerak menuju ke utara mendadak mengubah arah perjalanan saat berada di pinggiran ibu kota. Alih-alih melewati gerbang utara kota, gerobak-gerobak tersebut berputar balik menuju kawasan selatan kota yang dipenuhi oleh desa-desa Huangzhuang dan kompleks kuil. Jejak pergerakan gerobak tersebut berhenti di sebuah tempat yang sangat sakral dan terproteksi secara politik, kuil Huguo. Kuil Huguo bukanlah kuil keagamaan biasa, melainkan kuil kerajaan yang mengabadikan prasasti dan penghormatan bagi mendiang kaisar. Menerobos masuk ke dalam lingkungan kuil kerajaan tanpa prosedur resmi dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana menghina keluarga kekaisaran. Lu Xiaoying sempat khawatir akan konsekuensi hukum dari penggeledahan tersebut. Namun, Shen Hao menegaskan bahwa kali ini mereka tidak perlu melakukan penyusupan secara gelap di tengah malam. Berkat penggabungan kasus pembunuhan tandu pengantin, hilangnya belasan gadis muda, dan penyelundupan persenjataan di bawah wewenang pengadilan Dali, Shen Hao dan Lu Xiaoying kini dibekali dengan surat perintah resmi untuk melakukan pemeriksaan hukum secara terbuka. Setibanya di depan gerbang utama kuil Huguo, rombongan petugas pengadilan langsung dihadang oleh kepala biara beserta para biksu. Kepala biara menolak keras untuk membuka pintu kuil, bersikeras bahwa tempat suci kekaisaran tidak boleh dicemari oleh urusan penyidikan duniawi tanpa adanya dekret langsung dari raja. Kepala biara berargumen bahwa pergerakan gerobak biji-bijian di sekitar kuil adalah hal yang lumrah untuk memenuhi kebutuhan persembahan dupa dan konsumsi harian ratusan biksu. Shen Hao berdiri tegar di hadapan kepala biara dan kerumunan warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Dengan nada suara yang lantang dan penuh penekanan, Shen Hao mematahkan pembelaan sang biksu. Shen Hao menegaskan bahwa yang sedang dicari bukanlah beras persembahan biasa, melainkan ransum militer negara yang dicuri dari perut para prajurit perbatasan. Shen Hao melontarkan argumen hukum yang menohok, jika kuil Huguo memang memiliki hati nurani yang bersih dan tidak terlibat dalam kejahatan, mereka seharusnya menyambut pemeriksaan ini dengan tangan terbuka untuk membersihkan nama baik kuil. Namun, jika mereka terus bersikeras menghalangi petugas hukum, maka ketika para prajurit di perbatasan gugur karena kelaparan di medan perang, kuil Huguo dan siapapun yang menghalangi jalan ini harus bertanggung jawab atas darah para pahlawan bangsa. Tak sanggup membendung tekanan logika dan ancaman moral yang disampaikan Shen Hao, kepala biara akhirnya terpaksa mengalah dan membukakan pintu kuil. Rombongan penyidik melangkah masuk melewati lorong-lorong kuil menuju area halaman belakang yang sangat sunyi. Kepala biara berusaha mengalihkan perhatian petugas dengan mengarahkan pemeriksaan ke tempat pembakaran dupa dan dapur kuil. Akan tetapi, mata tajam Shen Hao memperhatikan lantai batu yang tampak bersih namun menyimpan jejak gesekan roda gerobak berbeban berat. Jejak tersebut mengarah ke sebuah bangunan tertutup yang digunakan sebagai tempat penyimpanan naskah-naskah kuno. Kepala biara mengklaim bahwa ruangan tersebut sangat sakral dan jarang dimasuki oleh siapapun. Shen Hao tidak terperdaya dan langsung memerintahkan petugas untuk membuka pintu ruangan secara paksa. Ketika pintu kayu besar terdorong terbuka,
aroma kertas tua seketika kalah oleh bau tumpukan karung biji-bijian. Di balik rak-rak buku keagamaan, berderet ratusan karung ransum militer resmi negara yang masih tertera stempel resmi Dinas Logistik. Penemuan ini menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan bahwa kuil Huguo telah dijadikan tempat penampungan rahasia oleh jaringan pejabat Qinling untuk menyembunyikan hasil kejahatan sabotase negara. Penemuan karung-karung berisi ransum militer di dalam ruang penyimpanan naskah kuno kuil Huguo membuat suasana di sekitar kompleks kuil kerajaan mendadak gempar dan hening membeku. Kepala biara yang sebelumnya bersikeras menolak penggeledahan kini tak lagi memiliki kata-kata untuk membela diri di hadapan bukti nyata yang terhampar di depan mata. Namun, kejutan terbesar belum berhenti sampai di situ. Saat Shen Shao dan Lu Xiaoying meneliti lebih dalam ruangan rahasia tersebut, mereka menemukan sebuah dokumen penting lainnya yang tersembunyi dengan sangat rapi, sebuah gulungan berisi kuot, daftar mayat kuot. Dokumen tersebut memuat daftar nama para korban dan pembunuh yang selama ini dihubungkan dengan berbagai insiden kejahatan di ibu kota. Lu Xiaoying dan Shen Shao segera menyadari implikasi mengerikan dari ditemukannya daftar ini di lokasi penimbunan ransum militer. Seseorang telah merancang skenario berlapis secara dingin. Pihak musuh sengaja menahan pasokan logistik tentara perbatasan dan menempatkan daftar nama tersebut di kuil Huguo demi mengarahkan seluruh kesalahan kepada mantan bawahan dan pengikut Pangeran Ning, Xiao Linyan. Ini bukan lagi sekadar kasus pencurian atau pembunuhan biasa, melainkan sebuah rekayasa politik tingkat tinggi untuk menjatuhkan tuduhan pengkhianatan kepada keluarga Pangeran Ning. Di tengah pengusutan bukti di kuil Huguo, kabar buruk secara mendadak datang dari lingkungan istana kekaisaran. Pangeran Ning, Xiao Linyan, telah mengambil langkah berani dengan menghadap langsung ke hadapan kaisar. Di depan tahta kekaisaran, Xiao Linyan secara proaktif mengakui bahwa dirinya telah berpura-pura sakit dan lemah selama bertahun-tahun demi mengamankan diri. Namun, situasi di istana berbalik dengan cepat akibat manuver licik pejabat Qinling. Qinling memanfaatkan pengakuan tersebut untuk melancarkan tuduhan balasan di hadapan para pejabat istana. Qinling menuduh bahwa berpura-puranya Pangeran Ning adalah bagian dari rencana jahat untuk membina kekuatan rahasia di ibu kota, bersekongkol dengan pasukan perbatasan, Bianjun, dan menyalahgunakan wewenang pejabat pengadilan untuk merencanakan pemberontakan terhadap tahta. Mendengar perdebatan sengit dan tuduhan berat yang dilayangkan Qinling, Kaisar sempat terdiam lama dalam keraguan. Pada akhirnya, Kaisar mengeluarkan dekret kekaisaran yang sangat memojokkan Pangeran Ning. Kediaman Pangeran Ning diperintahkan untuk segera dikepung rapat oleh pasukan kerajaan, dan Xiao Linyan ditahan di dalam kediamannya sembari menunggu proses interogasi resmi atas dugaan pengkhianatan negara. Shen Shao menganalisis dinamika politik yang terjadi dengan sangat jernih. Qinling bertindak secepat dan sekasar itu karena penyamaran dan kedoknya sudah terdesak hingga ke batas akhir. Terbongkarnya fakta bahwa Xiao Linyan tidak benar-benar sakit mengancam kedudukan Qinling, sehingga Qinling sengaja mendahului serangan dengan menjebak Xiao Linyan menggunakan tuduhan pengkhianatan. Penempatan ransum militer dan daftar mayat di kuil Huguo adalah jebakan sempurna yang dirancang Qinling. Jika kasus ini dibiarkan bergulir sesuai skenario Qinling, maka nama-nama pembunuh dalam daftar akan diklaim sebagai agen suruhan Pangeran Ning, dan tidak ada seorang pun yang akan sanggup menyelamatkan pangeran dari hukuman mati. Menyadari waktu yang tersisa sangat terbatas sebelum Qinling memusnahkan semua saksi dan mengunci vonis, Shen Shao memutuskan untuk mengambil tindakan yang amat berani. Ia memerintahkan agar seluruh bukti fisik di kuil Huguo, termasuk stempel pendaftaran ransum dan gerobak biji-bijian, disegel resmi dan dibawa kembali ke pengadilan Dali di bawah pengawasan Lu Xiaoying. Shen Shao menegaskan agar proses bantuan dan pengamanan logistik ini tidak diserahkan kepada pihak prefektur biasa maupun lembaga sensor yang telah disusupi oleh orang-orang Qinling. Ketika Lu Xiaoying menanyakan rencana selanjutnya, Shen Shao menyatakan bahwa ia sendiri yang akan pergi mencari Tekuot, gagang pisaun kuot,
yaitu bukti langsung yang mengikat pejabat Qinling secara pribadi. Lu Xiaoying memperingatkan bahwa tindakan tersebut sama saja dengan bunuh diri terang-terangan, karena saat ini seluruh pergerakan Shen Shao sedang diawasi ketat oleh mata-mata musuh. Namun, Shen Shao paham betul bahwa jika Qinling ingin menyempurnakan jebakannya saat ini, target utama yang harus ditumbangkan selain Pangeran Ning adalah dirinya sendiri yang memegang kunci analisis bukti. Oleh karena itu, Shen Shao secara sadar menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan, bait, untuk memancing keluar para eksekutor kepercayaan Qinling. Shen Shao memberikan instruksi terakhir yang sangat mendalam kepada pihak-pihak yang dipercayainya. Jika ia ditangkap atau tidak kembali dalam waktu yang ditentukan, ia meminta agar Su Mingyuan segera mengirimkan dokumen tenda luka dan sisa barang peninggalan ke pengadilan Dali, serta menyampaikan kabar mengenai kondisi komandan militer Kuil Huguo kepada pengawal Pangeran Ning, Han Shao. Xiao Linyan perlu mengetahui jalur mana saja yang telah dilacak oleh Shen Shao agar pangeran tidak tinggal diam menunggu nasib. Shen Shao juga meninggalkan petunjuk lokasi terakhir yang akan dilaluinya, Gang Barat di kawasan Changlefang. Sesuai dugaan Shen Shao, saat ia melangkah masuk ke lorong sunyi di Gang Barat Changlefang, para pembunuh dan anak buah kepercayaan pejabat Qinling akhirnya memunculkan diri dari kegelapan. Para pencegat tersebut mencoba mengintimidasi Shen Shao dengan mengancam keselamatan Su Mingyuan dan Lu Xiaoying jika Shen Shao berani melawan. Shen Shao menyindir kelakuan mereka yang bertindak seperti penjahat pasar gelap meskipun membawa nama pejabat tinggi. Shen Shao kemudian dibekuk, matanya ditutup dengan kain hitam, dan ia dibawa pergi secara rahasia menuju markas rahasia musuh. Meskipun berada dalam posisi tertutup pandangan dan dalam cengkeraman bahaya maut, Shen Shao tetap mempertahankan ketenangan dan ketajaman indranya. Ia dengan cermat menghitung setiap langkah dan arah belokan selama perjalanan, 7 belokan ke kiri, 4 belokan ke kanan, diikuti oleh jalur penurunan panjang menuju ke bawah tanah. Shen Shao menyadari bahwa ia sedang dibawa masuk ke dalam penjara pribadi bawah tanah milik Qinling, tempat di mana bukti-bukti kejahatan terbesar disembunyikan dan tempat di mana pertarungan akhir demi membongkar kebenaran akan segera dimulai. Dalam kegelapan penjara pribadi milik pejabat Qinling, Shen Shao diikat dan dihadapkan langsung dengan sang dalang utama yang selama ini beroperasi di balik layar. Qinling melangkah mendekat dengan sikap yang tampak sopan namun memancarkan aura intimidasi yang dingin. Di hadapan Shen Shao, Qinling secara terbuka mengakui ketakjubannya terhadap kecerdasan dan ketajaman intuisi sang polisi wanita. Menurut Qinling, tindakan Shen Shao yang seorang diri mampu membalikkan narasi kasus pembunuhan tandu pengantin di pengadilan Jingzhou adalah sebuah pencapaian yang sangat mengagumkan. Namun, Qinling mengingatkan bahwa penyidikan kasus ini kini telah melampaui batas wewenang seorang petugas tingkat bawah. Ujung pedang kebenaran yang terlalu tajam hanya akan melukai orang yang memegangnya jika terus dipaksakan tanpa melihat peta kekuatan politik di ibu kota. Qinling menawarkan sebuah jalan keluar yang terlihat manis namun penuh dengan racun manipulasi. Ia berjanji akan menjamin keselamatan nyawa Shen Shao serta memberikan perlindungan penuh dari hukuman kekaisaran. Sebagai imbalannya, Shen Shao hanya diminta untuk menandatangani dokumen pengakuan dan menjadi saksi kunci di persidangan istana esok hari. Dalam pengakuan rekayasa tersebut, Shen Shao harus menyatakan bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Pangeran Ning, Xiao Linyan, untuk memasukkan bukti-bukti kejahatan dan menyudutkan para pejabat pengadilan. Qinling membujuk agar Shen Shao bersikap pragmatis dan berpura-pura menjadi sosok yang telah menyadari kesalahannya lalu kembali ke jalan yang benar. Bagi Qinling, Pangeran Ning yang selama bertahun-tahun berpura-pura sakit dan memelihara kekuatan rahasia adalah ancaman nyata yang harus dimusnahkan dari panggung politik ibu kota. Namun, bujukan halus dan ancaman terselubung dari Qinling sama sekali tidak menggoyahkan keteguhan hati Shen Shao. Dengan senyuman dingin dan tatapan mata yang tajam, Shen Shao menolak mentah-mentah penawaran kompromi tersebut.
Shen Hao mengingatkan bahwa taktik pemujukan yang digunakan Qinling sangat identik dengan cara yang pernah dipakai oleh pejabat Jin Shaofu beberapa hari sebelumnya saat mencoba memaksanya mengaku bersalah. Shen Hao menegaskan bahwa dirinya memiliki kepribadian yang keras dan pantang menyerah. Ia sangat membenci tindakan mengakui kejahatan yang tidak pernah dikakukannya, apalagi menjadi alat fitnah untuk mengorbankan orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Shen Hao menyatakan bahwa dalam setiap penyidikan, ia hanya akan tunduk dan berjalan mengoperasikan kebenaran berdasarkan jejak bukti fisik yang nyata, bukan berdasarkan tekanan kekuasaan. Menyadari bahwa Shen Hao tidak bisa dibeli dengan kata-kata manis maupun diintimidasi dengan ancaman mati, Qinling memutuskan untuk meninggalkannya di dalam sel bawah tanah yang gelap gulita. Sebelum melangkah keluar, Qinling memberikan batas waktu terakhir hingga sebelum fajar menyingsing bagi Shen Hao untuk mempertimbangkan kembali pilihannya dan menandatangani surat pengakuan rekayasa tersebut. Qinling merasa yakin bahwa rasa takut akan kematian di dalam kegelapan sel akan meruntuhkan pendirian sang polisi wanita seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, apa yang tidak disadari oleh Qinling dan para pengawalnya adalah fakta bahwa Shen Hao telah memperhitungkan seluruh alur kejadian ini sejak awal. Shen Hao bukanlah sosok yang nekat melemparkan nyawanya tanpa perhitungan matang. Keputusannya untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan di gang barat Chang Lefang adalah bagian dari skenario cadangan yang dirancang untuk membongkar lokasi penjara rahasia milik Qinling. Petunjuk lokasi dan ingatan cermat mengenai arah belokan selama perjalanan mata tertutup telah memandu pasukan penyelamat untuk bergerak menuju titik koordinat yang tepat. Tepat sebelum fajar menyingsing, keheningan di dalam sel bawah tanah pecah oleh suara dentupan senjata dan pertempuran sengit. Lu Xiaoying bersama pasukan pengawal dari pengadilan Dali dan anak buah Pangeran Ning menerobos masuk ke dalam markas rahasia Qinling secara mendadak. Para penjaga penjara pribadi yang tidak siap menghadapi serangan mendadak tersebut berhasil dilumpuhkan dengan cepat dan dipaksa meletakkan senjata mereka. Lu Xiaoying segera menghampiri Shen Hao untuk melepaskan ikatannya, sembari menegur tindakan berani Shen Hao yang kembali mempertaruhkan keselamatan nyawanya. Shen Hao tersenyum tipis dan berseloroh bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir, karena ia sangat menghargai hidupnya dan tidak pernah berniat untuk mati secara konyol di tempat tersembunyi. Keberhasilan penggerebekan di penjara rahasia ini membuahkan hasil yang luar biasa bagi pengungkapan kasus konspirasi besar tersebut. Di dalam kompleks sel bawah tanah Qinling, para penyidik menemukan gudang dokumen rahasia yang menyimpan bukti-bukti otentik yang selama ini disembunyikan dari publik. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi dokumen asli kasus prostitusi dan perdagangan orang di Chang Lefang, berkas transaksi lumbung senjata tua di barat kota, serta bukti pengalihan ransum militer kuil Huguo. Yang paling krusial, para penyidik menemukan dokumen rahasia yang membuktikan bahwa Pangeran Ning tidak pernah menimbun peralatan militer secara ilegal 5 tahun lalu. Dokumen bertempelkan stempel mendiang kaisar tersebut membuktikan bahwa Pangeran Ning justru diperintahkan secara rahasia oleh kaisar terdahulu untuk menyelidiki kekurangan dan kebocoran amunisi militer. Qinlinglah yang sebenarnya melacak penyelidikan tersebut, menjebak keluarga Pangeran Ning, serta membakar kediaman pangeran demi membungkam seluruh saksi kunci. Dengan terkuaknya gudang dokumen dan penjara rahasia ini, seluruh apos, gagang pisau apos, kejahatan pejabat Qinling kini berada sepenuhnya di tangan Shen Hao dan pengadilan Dali, siap untuk dibeberkan dalam persidangan agung di hadapan kaisar. Hari persidangan agung di hadapan kaisar akhirnya tiba, menjadi panggung klimaks bagi pembuktian kebenaran yang selama bertahun-tahun tertutupi oleh kabut manipulasi kekuasaan. Pejabat Qinling melangkah maju ke tengah ruang sidang kekaisaran dengan nada bicara yang penuh percaya diri namun terselubung kebohongan. Qinling melayangkan tuduhan berat kepada Shen Hao, menyebutnya hanya seorang polisi wanita rendahan dari prefektur Jingzhou yang telah bertindak melampaui wewenang. Ia menuding Shen Hao terlibat pertemuan ilegal pada malam hari dengan Pangeran Ning, Xiao Lingyan,
dan mengumpulkan bukti-bukti dari sumber tidak jelas demi membantu Pangeran Ning mengarang cerita rekayasa untuk membuka kembali kasus lama. Namun, di hadapan tahta kekaisaran, Shen Hao bersimpuh dengan ketenangan luar biasa. Tanpa perlu melontarkan retorika kosong, Shen Hao membiarkan bukti-bukti fisik otentik yang berbicara di depan sidang. Dengan bantuan kesaksian Su Mingyuan yang berani mempertaruhkan nama besar serta pendaftaran bisnis keluarga Su, seluruh jalur transaksi terlarang dibeberkan secara transparan. Dokumen-dokumen dari kawasan Changlefang, catatan lumbung tua di barat kota, hingga peredaran emas dan perak palsu terbukti terhubung langsung dengan jaringan bisnis milik pejabat Qinling. Su Mingyuan juga mengungkapkan bahwa almarhumah adiknya, Su Wanning, tewas dibunuh di dalam tandu pengantin justru karena ia berhasil menemukan jejak kejahatan ini saat mencari keberadaan gadis penjual bunga, Liu Xing Apos, R. Ketika pejabat Qinling mencoba mengalihkan isu dengan menuduh bahwa bukti pencurian ransum militer di kuil Huguo adalah aksi pemberontakan mantan bawahan Pangeran Ning, Lu Xiaoying dari pengadilan Dali maju memberikan kesaksian kunci. Lu Xiaoying membeberkan penemuan ratusan karung beras militer beserta puluhan stempel resmi petugas gandum yang disembunyikan di bawah tanah kuil Huguo. Rencana jahat Qinling untuk mengambing hitamkan Pangeran Ning runtuh sepenuhnya di hadapan bukti-bukti fisik yang disegel resmi oleh pengadilan Dali. Puncak kejatuhan Qinling terjadi ketika Pangeran Ning, Xiao Linyan, menyampaikan pembelaan terakhirnya. Xiao Linyan menyerahkan dokumen rahasia bertempelkan stempel mendiang kaisar yang ditemukan di penjara pribadi Qinling. Dokumen tersebut membuktikan bahwa 5 tahun lalu, Pangeran Ning tidak pernah merencanakan pemberontakan. Sebaliknya, ia diperintahkan secara rahasia oleh kaisar terdahulu untuk menyelidiki kebocoran amunisi dan ransum militer yang dilakukan oleh jaringan Qinling. Pembakaran kediaman Pangeran Ning 5 tahun lalu serta pembunuhan berantai terhadap para saksi kunci adalah upaya kejam Qinling untuk membungkam kebenaran. Terdesak tanpa bisa membantah lagi, pejabat Qinling akhirnya meluapkan kemarahannya dengan penuh keputusasaan. Ia mempertanyakan bagaimana bisa seorang penyidik kelas bawah seperti Shen Hao mampu meruntuhkan jaringan kekuasaan yang telah ia bangun selama lebih dari 20 tahun di istana. Shen Hao membalas dengan kalimat yang sangat menohok, setiap kejahatan dan setiap nyawa korban yang tewas secara tidak adil akan selalu diingat oleh hukum dan nurani manusia. Walaupun berkas perkara dibakar dan saksi dibunuh, kebenaran tidak akan pernah lenyap karena akan selalu ada orang yang berani berdiri untuk memperjuangkannya. Kaisar akhirnya mengeluarkan titah tegas. Kasus konspirasi pejabat Qinling dirujuk ke 3 departemen peradilan tertinggi, Mahkamah Peninjauan Yudisial, Kementerian Kehakiman, dan lembaga sensor untuk ditangani secara menyeluruh. Nama baik kediaman Pangeran Ning dipulihkan sepenuhnya dari tuduhan pengkhianatan. Atas jasa besarnya membongkar konspirasi terbesar di ibu kota, Kaisar bertanya kepada Shen Hao hadiah apa yang ia inginkan. Shen Hao tidak meminta harta maupun pangkat tinggi. Ia hanya mengajukan satu permohonan, pembentukan jabatan resmi kepala penyidik kriminal wanita, agar ia dapat terus meneliti kasus-kasus ketidakadilan di ibu kota. Kaisar mengabulkan permintaan tersebut. Di akhir cerita, keadilan telah ditegakkan dan kehidupan di ibu kota kembali tenang. Xiao Linyan kembali bersikap santai, meskipun di depan umum ia tetap mempertahankan kedoknya yang sedikit lemah demi hiburan. Ketika sebuah kasus hukum baru muncul di bagian selatan kota, Shen Hao dengan tersenyum datang mengundangnya untuk kembali beraksi bersama sebagai mitra sejati.